Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaby Yolanda dari Universitas Muhammadiyah Malang, program studi ilmu hukum. Saya bersama teman saya Nikita Zaradini akan menjelaskan terkait dengan kejahatan terhadap harta benda yang memiliki substansi pokok seperti pencurian, penggelapan, penadahan, pemalsuan, pengancaman dan pemerasan, penghancuran dan pengrusakan. Sebelum kami menjelaskan terkait dengan substansi pokok tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu kejahatan terhadap harta benda. Jadi, kejahatan harta benda itu terdiri atas dua kata, yaitu kejahatan dan harta benda. Kejahatan itu sendiri adalah perbuatan pidana yang berat yang ancamannya itu dapat berupa denda, penjara, hukuman mati, ataupun hukuman tambahan seperti penyitaan barang-barang tertentu, dengan pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Kemudian pengertian dari harta benda itu sendiri adalah segala sesuatu yang dapat diambil, dimanfaatkan, ataupun disimpan berupa benda. Kemudian jadi kejahatan harta benda itu merupakan suatu penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas benda milik orang lain dengan cara melawan hukum. Kemudian adapun ciri-ciri dari kejahatan terhadap harta benda ada dua. Yang pertama adalah merugikan harta kekayaan orang lain atau menimbulkan bahaya merugikan harta kekayaan orang lain. Kemudian yang kedua adalah pelaku bertujuan untuk memperkaya diri sendiri secara melawan hukum atau setidaknya menguntungkan dirinya sendiri dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nikita Zaradini Subroto, NIM 2020101013113330 dari kelas 3E Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Sebelum lanjut ke pembahasan substansi materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dari kejahatan terhadap harta benda. Unsur terbagi menjadi dua, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur objektif dari kejahatan terhadap harta benda ada 5, yaitu meliputi perbuatan material, benda atau barang, keadaan, upaya yang digunakan, dan akibat konstitutif. Selanjutnya, unsur subjektif kejahatan terhadap harta benda ada 2, yaitu meliputi kesalahan dan melawan hukum. Nah, seperti itu pengertian, ciri, dan unsur dari kejahatan terhadap harta benda secara singkat. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya, Gaby. Kemudian langsung saja kita ke substansi yang pertama, yaitu terkait dengan pencurian, di mana kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda atau kekayaan. Hal ini termuat dalam bab 22 pasal 362 sampai pasal 367 KUH pidana. Bahwa adapun yang mengatakan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah atau secara melawan hukum. Salah satu contoh kasus dari pencurian yaitu yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang, di mana Edi Irawan pelaku pencurian disertai dengan kekerasan yang bereaksi di jalan perbatasan Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang diamankan oleh petugas kepolisian. Dalam aksinya ia berjalan mengendap-endap masuk dari pintu belakang rumah korban dan dalam keadaan tidak terkunci dan mengambil barang-barang berharga. Tidak ada motif lain seperti dendam, tidak ada, yang hanya dilakukan pelaku dengan unsur pencurian untuk melunasi hutang-hutangnya. Di mana jenis-jenis pencurian itu ada pencurian biasa, yaitu disebut juga sebagai pencurian pokok, yaitu dicantumkan dalam pasal 362 KUHP, yaitu yang berbunyi barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900, di mana terdapat unsur objektifnya, yaitu mengambil, yang pertama mengambil, yang kedua suatu barang, yang ketiga yang seluruhnya atau sebagian itu milik orang lain. Kemudian unsur subjektifnya itu dengan maksud, yang kedua adalah untuk memiliki barang atau benda untuk dirinya sendiri, di mana unsur objektif itu berada di luar diri pelaku, sedangkan unsur subjektif melekat di dalam diri si pelaku. Adapun unsur subjeknya itu barang siapa yang menunjukkan pada pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian. Kemudian kita langsung saja pencurian ringan. Itu merupakan pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang di dalam bentuknya yang pokok,
yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain atau yang meringankan. Ancaman pidananya menjadi diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam pasal 364 KUHP yang menentukan atau yang berbunyi, perbuatan yang diterangkan pada pasal 362 dan pasal 363 butir keempat, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5 apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari Rp250.000, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp900.000. Berdasarkan rumusan 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah yang pertama, pencurian dalam bentuk pokok, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Kemudian pencurian yang dilakukan yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya. Orang yang bersalah telah melakukan pemukaran, pengerusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu dengan syarat. Yang pertama, tidak dilakukan di dalam sebuah kediaman atau rumah. Yang kedua, nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari Rp250.000. Yang ketiga, tindak pidana pencurian ringan. Yang keempat, sebagai contoh kasus pencuriannya yaitu pencurian sendal jepit. Kemudian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 KUHP, yaitu disebutkan dengan pencurian dengan pemberatan karena pencurian ini dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga ancaman pidananya diperberat atau cara atau keadaan tertentu. Seperti yang pertama, pencurian hewan ternak, yaitu kenapa misalnya pencurian hewan ternak ini dalam bentuk keberatan karena hewan-hewan seperti kerbau, sapi, kuda, dan babi oleh para petani umumnya dianggap sebagai kekayaan yang penting bagi mereka. Yang penting karena hewan-hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda itu membantu dalam hal pertanian. Kemudian kambing dan juga babi, dagingnya dimanfaatkan. Kambing diperdagangkan dengan harga yang cukup mahal di dalam masyarakat. Jadi hewan-hewan seperti itu kemungkinan besar itu merupakan mata pencarian bagi pemiliknya. Kehidupan para petani itu disandarkan pada hewan-hewan ternak itu, sehingga hilangnya hewan-hewan itu berarti kehilangan mata pencarian petani, pencarian peternak. Malahan mungkin hewan-hewan sedemikian itu merupakan salah satunya satu-satunya benda miliknya yang dia punya. Kemudian yang kedua, pencurian pada waktu ada kebakaran, gunung meletus, bencana alam, banjir, gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang. Kemudian butir ketiga, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Yang keempat, pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan seseorang yang tertutup, di mana pemiliknya yang berada di dalam tanpa sepengetahuan pemiliknya atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya. Kemudian yang kelima adalah pencurian untuk dapat masuk ke tempat kejahatan, di mana barang dicuri itu didapatkan dengan jalan membongkar, mematahkan, dan memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Kemudian tindak pidana dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP pidana KUH pidana yang diantaranya menyebutkan yang pertama yaitu dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan atau kepergok supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri, atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. Kemudian yang kedua, hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dijatuhkan. Yang pertama, jika perbuatan itu dilakukan pada waktu di dalam suatu rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya atau di jalan umum atau di dalam suatu kereta api atau tram yang sedang berjalan. Kemudian butir yang kedua adalah jika perbuatan itu dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih. Kemudian butir ketiga, si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, ataupun dengan jalan memakai kunci palsu, memakai perintah palsu, ataupun pakaian pejabat palsu. Kemudian yang terakhir, kemudian butir terakhir atau butir yang keempat, jika perbuatan itu mengakibatkan ada orang yang mendapatkan luka berat.
luka berat. Kemudian butiran ketiga, hukum selama-lamanya 15 tahun dijatuhkan apabila karena perbuatan itu ada orang mati. Kemudian yang keempat yaitu hukum mati atau hukuman penjara seumur hidup ataupun penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat atau mati, dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih, dan disertai pula oleh hal dalam nomor 1 dan nomor 3. Kemudian adapun pencurian dalam kalangan keluarga yaitu pasal 367 KUHP. Pencurian dalam kalangan keluarga pasal 367 KUHP yang mengatakan ayat 1, jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami atau istri dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisahkan harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana. Kemudian ayat 2, jika dia adalah suami istri yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedara atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. Kemudian ayat 3, jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung sendiri, maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu. Terkait dengan penjelasan dari pasal di atas atau pasal yang telah saya sebutkan, pasal ini ditiadakannya suatu tindak pidana apabila si pelaku baik itu istri maupun suami masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, maka tidak termasuk di dalam unsur melawan hukum. Harta istri maupun harta suami merupakan harta bersama, serta apabila istri ataupun suami menjual harta tersebut, artinya mereka telah menjual barang atau bendanya sendiri. Dalam rumusan pasal ini termasuk di dalam delik aduan, di mana suatu tindak pidana ini dapat diproses apabila ada salah satu antara ataukah suami ataupun istri itu mereka melaporkan ke pihak yang berwajib. Selanjutnya adalah substansi yang kedua terkait dengan penggelapan, di mana penggelapan adalah suatu tindakan tidak jujur dengan cara menyembunyikan barang atau harta orang lain yang dilakukan oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik dari barang atau kekayaan tersebut dengan tujuan untuk mengalihkan, menguasai atau digunakan untuk tujuan lain, di mana penggelapan ini juga sering disebut dengan penipuan keuangan. Di mana penggelapan ini diatur dalam pasal 372 sampai dengan pasal 377. Yang pertama, di mana ada salah satu kasus terkait dengan penggelapan dalam perusahaan yaitu PT Kusuma Agung Mulia, di mana pada tahun 2011 Indonesia digemparkan dengan kasus penggelapan uang perusahaan oleh salah satu karyawan dari PT Kusuma Agung Mulia, yaitu sebesar 774 juta rupiah, di mana pegawainya ini atau karyawan ini bernama Benny, sales dalam perusahaan tersebut. Uang hasil pengumpulan itu digunakan untuk kepentingan pribadinya maupun judi. Kemudian ada bentuk-bentuk penggelapan. Yang pertama adalah penggelapan biasa atau penggelapan pokok yang diatur dalam pasal terkait dengan penggelapan biasa. Kemudian ada unsur di dalamnya yaitu unsur objektifnya yang pertama perbuatan memiliki, kedua suatu benda, yang ketiga yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dan yang keempat yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Kemudian unsur subjektifnya yang pertama adalah dengan sengaja, kemudian yang kedua dan melawan hukum. Kemudian penggelapan dalam bentuk diperberat, yaitu yang diatur dalam pasal 374 KUHP yang berbunyi, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap benda disebabkan karena ada hubungannya kerja atau karena suatu pencarian atau karena pendapat upah untuk itu diancam dengan penjara paling lama 5 tahun. Yang memilih di mana unsur-unsurnya yaitu semua unsur-unsur yang pokok yang dalam pasal 372, kemudian unsur-unsur khusus yang memberatkan yakni beradanya benda dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh yang pertama karena adanya hubungan kerja, kemudian yang kedua karena mata pencarian, yang ketiga karena mendapatkan upah untuk itu. Terus penggelapan bentuk yang diperberat kedua diatur dalam pasal 375 yang rumusannya sebagai berikut. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi benda untuk disimpan atau yang dilakukan oleh wali, pengampu, kuasa, dan pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap benda yang dikuasainya selaku demikian diancam dengan pidana paling lama 6 tahun. Kemudian apabila tersebut dirinci maka terdapat unsur-unsur. Yang pertama adalah unsur penggelapan bentuk pokok yang diatur dalam pasal 372, kemudian unsur-unsur khusus yang
sifatnya memperberat yakni beradanya benda objek penggelapan di dalam penguasaan petindak disebabkan oleh yang pertama, suatu keadaan yang terpaksa untuk dititipkan. Yang kedua adalah kedudukan sebagai wali. Yang ketiga, kedudukan sebagai pengampu. Yang keempat, kedudukan sebagai kuasa. Yang kelima, kedudukan sebagai pelaksana surat wasiat. Yang keenam, kedudukan sebagai pengurus dari lembaga atau yayasan. Yang bentuk ketiga penggelapan yaitu penggelapan ringan. Itu penggelapan yang dikualifikasikan sebagai penggelapan ringan dirumuskan dalam pasal 373 yang berbunyi perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp250 dikenal sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp900. Rumusan penggelapan ringan tersebut di atas terdiri dari unsur-unsur berikut, yaitu semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok pasal 372, unsur-unsur khusus yakni objeknya benda bukan ternak, nilai benda tidak lebih dari Rp250. Yang selanjutnya adalah penggelapan dari kalangan keluarga dalam kejahatan terhadap harta benda, pencurian, pengancaman, pemerasan, penggelapan, penipuan apabila dilakukan dalam kalangan keluarga maka dapat menjadi tindakan tidak dapat dilakukan penuntutan terhadap petindaknya maupun terhadap pelaku pembantunya. Tindak pidana aduan tanpa ada pengaduan baik terhadap petindaknya maupun pelaku pembantunya tidak dapat dilakukan penuntutan. Yang substansi yang ketiga adalah terkait dengan penadahan, di mana penadahan merupakan suatu tindak pidana yang tidak berdiri sendiri melainkan diawali dengan tindak pidana asal atau tindak pidana lain. Untuk dapat tidaknya seseorang disangka melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu melakukan tindak pidana lain. Adapun yang dimaksud dengan kasus penadahan itu merupakan di sini seorang pembeli dianggap telah mengetahui barang yang dijualnya dengan harga yang tidak wajar adalah barang yang berasal atau patut dicurigai berasal dari hasil pencurian atau kejahatan atau suatu kejahatan. Dapat dikatakan penadahan karena memenuhi unsur dari 480 KUHP. Adapun contoh kasus dari penadahan yaitu di mana sekelompok orang melakukan penadahan motor curian jaringan Jakarta yang dijual ke daerah Banten. Komplotan ini mendapatkan motor curian dari pelaku-pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di DKI Jakarta. Dan tersangka-tersangka tersebut dijerat dalam pasal 480 KUHP terkait dengan penadahan. Dari pasal tersebut terdapat unsur-unsur. Yang pertama unsur objektif perbuatan kelompok 1 yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, dan kelompok 2 menarik keuntungan yaitu yang pertama menjual, menukarkan, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan. Objeknya adalah suatu benda dan unsur subjektifnya ada yang diketahuinya yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana kejahatan. Kemudian dari rumusan penadahan pertama ada 2 bentuk penadahan. Bentuk pertama unsur perbuatannya terdiri dari kelompok 1 perbuatan nomor 1 sampai dengan 5, sedangkan bentuk yang kedua nomor 1 sampai dengan 7. Perbedaan antara bentuk pertama dengan bentuk kedua ialah pada bentuk kedua perbuatannya didorong oleh suatu motif untuk menarik keuntungan dan motif ini harus dibuktikan, sedangkan bentuk kedua didorong oleh suatu motif untuk menarik keuntungan dan motif ini harus dibuktikan, sedangkan yang pertama itu tidak diperlukan suatu motif. Kemudian penadahan dirumuskan pada ayat kedua terdiri dari unsur-unsur. Yang pertama unsur objektif yaitu yang pertama perbuatan menarik keuntungan dari objek hasil suatu tindakan, terus yang kedua adalah yang diperolehnya dari suatu kejahatan. Kemudian unsur subjektifnya itu yang diketahuinya dan yang patut menduga benda itu hasil dari suatu kejahatan. Kemudian bentuk penadahan sebagai mana bentuk penadahan biasa sebagaimana diatur dalam pasal 481 di mana unsur kejahatannya yaitu unsur objektif. Yang pertama perbuatan, kedua membeli, ketiga menukar, yang keempat menerima gadai, yang kelima menyimpan, yang terakhir menyembunyikan. Objeknya adalah suatu benda. Kemudian unsur subjektifnya itu yang diperoleh dari kejahatan, dan yang kedua adalah unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja. Jadi di sini diberi kesimpulan bahwa penadahan baru ada setelah tindak pidana lain itu dilakukan. Tindak pidana penadahan pada ayat kedua itu dilakukan dengan sengaja, yaitu unsur subjektifnya itu dengan sengaja. Yaitu kemudian unsur-unsur kejahatan lain dari penadahan ini seperti membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, untuk
mendapatkan keuntungan dengan jalan menjualnya, mempersewa dan menukar. Diketahuinya atau patut diduga bahwa barang tersebut apalagi diperoleh dari suatu kejahatan tindak pidana gitu. Kemudian ada tindak pidana pemalsuan. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru benda statistik atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memberdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Pemalsuan merupakan kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kemudian dasar hukum pemalsuan ini mulai dari pasal 244 sampai 252 bab 5 KUHP tentang pemalsuan mata uang, uang kertas negara, dan uang kertas bank. Kemudian pasal 253 sampai 262 bab 6 KUHP tentang pemalsuan materai dan merek. Kemudian pasal 263 sampai 276 bab 7 KUHP tentang pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat atau akta. Dasar hukum tindak pidana pemalsuan surat atau akta terdapat dalam pasal 263 KUHP, yaitu ayat pertama, barang siapa membuat surat palsu atau memasukkan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perekatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Ayat 2, diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Kemudian, unsur-unsur pemalsuan surat berdasarkan pasal 263 ayat 1 di atas adalah membuat surat palsu atau memasukkan surat, artinya membuat yang isinya bukan semestinya atau tidak benar, atau memasukkan surat dengan cara mengubahnya sehingga isinya menjadi lain seperti aslinya, yaitu dengan cara yang pertama mengurangkan atau menambahkan isi akta, yang kedua mengubah isi akta, yang ketiga mengubah tanda tangan pada isi akta. Unsur pertama ini adalah unsur objektif. Yang kedua dalam penjelasan pada pasal yang disebutkan sebelumnya, yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah orang yang membuat surat palsu atau memasukkan surat, yakni yang pertama yang dapat menerbitkan sesuatu hak, yang kedua yang dapat menerbitkan sesuatu perutangan, yang ketiga yang dapat membebaskan daripada hutang, yang keempat yang dapat menjadi bukti dalam sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. Kemudian unsur kedua ini tergolong dalam unsur objektif. Dan yang ketiga, dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Artinya, perbuatan memasukkan surat seolah-olah surat asli halus dengan niat menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya. Dan unsur ketiga ini tergolong pada unsur subjektif. Kemudian unsur keempat, merugikan orang lain yang mempergunakan surat tersebut. Kemudian unsur-unsur dalam pasal 263 ayat 2 KUHP, yaitu unsur objektifnya ada yang pertama perbuatan yaitu memakai, kemudian yang kedua objeknya yaitu surat palsu dan surat yang dipalsukan, dan yang ketiga pemakaian surat tersebut dapat merugikan. Kemudian unsur subjektifnya adalah dengan sengaja. Kemudian pasal 264 KUHP menyebutkan ayat yang pertama, yang bersalah karena memasukkan surat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 8 tahun. Kalau perbuatan itu dilakukan terhadap A. Surat pembuktian resmi akta otentik, B. Surat utang atau tanda utang dari suatu negara atau sebagainya atau dari lembaga hukum, C. Sero atau surat utang atau surat tanda sero atau surat tanda utang dari suatu perhimpunan yayasan, perseroan atau maskapai, D. Talon atau surat untung sero atau dividen, atau surat bunga uang dari salah satu surat yang diterangkan pada huruf B dan C, atau tentang surat bukti yang dikeluarkan sebagai surat pengganti surat itu. E. Surat kredit atau surat dagang yang disediakan untuk diedarkan. Kemudian ayat 2, dipidana dengan pidana itu juga barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan tersebut dalam ayat 1, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Jika hal memakai surat itu dapat mendatangkan kerugian. Kemudian unsur-unsur kejahatan pada ayat 1 adalah yang pertama unsur-unsur objektif, yaitu
ada perbuatan itu membuat surat palsu dan memasukkan. Dan yang kedua, objeknya yaitu surat sebagaimana tercantum dalam ayat 1 huruf A sampai dengan huruf E. Yang ketiga, dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut. Kemudian unsur subjektifnya, yaitu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Kemudian unsur-unsur kejahatan pada ayat 2 adalah yang pertama unsur-unsur objektif, yaitu yang pertama perbuatan, yaitu memakai. Yang kedua objeknya adalah surat-surat sebagaimana tersebut dalam ayat 1. Dan yang ketiga ada pemakaian, itu seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Yang selanjutnya ada unsur subjektif, yaitu dengan sengaja. Kemudian selanjutnya yaitu pasal 266 KUHP yang berbunyi ayat pertama, barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam surat pembuktian resmi atau akte tentang hal yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akte itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran. Jika hal memakai akte itu dapat mendatangkan kerugian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Kemudian ayat 2, dipidana dengan pidana itu juga barang siapa dengan sengaja memakai akte itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika hal memakai akte itu dapat mendatangkan kerugian. Kemudian unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah ayat pertama mempunyai unsur-unsur, yaitu unsur objektifnya ada perbuatan menyuruh memasukkan, kemudian objeknya adalah keterangan palsu, dan yang ketiga ada ke dalam akta otentik, dan yang keempat mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu. Kelima, jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian. Kemudian masuk ke substansi selanjutnya yaitu tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam bab 13 KUHP sebenarnya terdiri dari 2 macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan dan tindak pidana pengancaman. Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah, kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu pemerasan, serta diatur dalam bab yang sama. Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut bahwa kedua tindak pidana ini mempunyai sebutan sendiri, yaitu pemerasan untuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 KUHP dan pengancaman untuk tindak pidana diatur dalam pasal 369 KUHP. Tindak pidana pemerasan. Dalam ketentuan pasal 368 KUHP, tindak pidana pemerasan dirumuskan dengan rumusan sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagaimana adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ayat 2, ketentuan pasal 365 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 berlaku dalam tindak pidana ini. Kemudian ada unsur-unsur dalam ketentuan pasal 368 KUHP, yaitu unsur objektifnya meliputi yang pertama memaksa, yang kedua ada orang lain, yang ketiga dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang keempat untuk memberi atau menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang kelima supaya memberikan hutang, yang keenam unsur menghapus piutang, yang ketujuh ada unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kemudian ada unsur subjektif, yaitu yang pertama dengan maksud, dan yang kedua untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kemudian unsur-unsur dalam ketentuan ayat 2 pasal 368 KUHP. Berdasarkan ketentuan pasal 368 ayat 2 KUHP, tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila yang pertama, tindak pidana pemerasan ini dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau apabila pemerasan dilakukan di jalan umum atau di atas kereta api atau tram yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan pasal 368 ayat 2 CO pasal 365 ayat 2 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana selama 12 tahun penjara. Dan yang kedua, tindak pidana pemerasan itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Sesuai dengan ketentuan pasal 368 ayat 2 CO pasal 365 ayat 2 kedua KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Dan yang ketiga, tindak pidana pemerasan di mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau jabatan atau seragam palsu sesuai dengan ketentuan pasal 368 ayat 2 JO pasal 365 ayat 2 ketiga KUHP dengan pidana penjara 12 tahun. Yang keempat, tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan terjadinya luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat 2 JO pasal 365 ayat 2 ke-4 ayat 2 ke-4 KUHP. Ancaman pidananya sama dengan yang di atas, yaitu 12 tahun penjara. Yang kelima, tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan matinya orang, diatur dalam ketentuan pasal 368 ayat 2 JO pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu 15 tahun penjara. Yang keenam, tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Berdasarkan pasal 368 ayat 2 JO pasal 36 ayat 4 KUHP, tindak pidana pemerasan ini diancam dengan pidana yang lebih berat lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana selama waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat 6 bentuk tindak pidana pemerasan dengan pemberatan dengan ancaman pidana yang diperberat. Selanjutnya adalah tindak pidana pengancaman. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 dan 369 KUHP sama-sama merupakan pemerasan. Perbedaannya hanya terletak pada cara-cara yang digunakan dalam kedua tindak pidana itu. Tindak pidana dalam pasal 368 KUHP yang lazim disebut pemerasan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sedangkan tindak pidana dalam pasal 369 KUHP yang lazim disebut dengan pengancaman menggunakan cara pencemaran baik lisan maupun tertulis. Ketentuan pasal 369 KUHP berbunyi, ayat pertama, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat kedua, kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Kemudian unsur-unsur tindak pidana pengancaman dalam pasal 369 KUHP. Unsur-unsur objektif yaitu yang pertama maksa, yang kedua orang lain, yang ketiga dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau ancaman akan membuka rahasia. Yang keempat supaya memberi hutang, yang kelima menghapus piutang. Kemudian unsur subjektifnya adalah yang pertama dengan maksud, yang kedua untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Melihat unsur-unsur pasal 369 atau 368 KUHP, tampak semakin jelas bahwa bangunan hukum antara kedua tindak pidana tersebut mempunyai esensi yang sama, yaitu memeras orang lain. Hanya kedua tindakan pidana tersebut menggunakan cara-cara yang berbeda untuk mencapai maksudnya. Kemudian masuk ke bab selanjutnya, yaitu penghancuran dan pengerusakan. Yang dimaksud dengan penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Ketentuan pasal-pasal jenis tindak pidana perusakan diatur dalam ketentuan pasal 406 sampai dengan pasal 412 KUHP yang pada hakikatnya tidak dikualifikasikan secara jelas dalam KUHP. Maka untuk lebih jelasnya, saya akan memaparkan berbagai tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan terhadap barang. Menurut KUHP, tindak pidana penghancuran atau perusakan dibedakan menjadi 5 macam, yaitu penghancuran atau perusakan dalam bentuk pokok, penghancuran atau perusakan ringan, penghancuran atau perusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon, dan listrik, atau sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum. Kemudian penghancuran atau perusakan tidak dengan sengaja, kemudian penghancuran atau perusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran. Penghancuran atau perusakan dalam bentuk pokok. Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 406 yang berbunyi ayat pertama, yaitu barang siapa dengan sengaja dan dengan melanggar hukum menghancurkan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun, 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp300. Ayat kedua, pidana itu juga dijatuhkan kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusak, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Unsur-unsur pasal 406 ayat 1 yaitu unsur-unsur objektifnya yang pertama menghancurkan, kemudian merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang dan seluruh atau sebagian milik
orang lain. Kemudian unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja dan melawan hukum. Kemudian unsur-unsur dalam pasal 406 ayat 2. Unsur objektifnya adalah membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan seekor hewan dan seluruh atau sebagian atau milik orang lain. Yang kedua, unsur subjektif yaitu meliputi dengan sengaja dan secara melawan hukum. Kemudian, perusakan ringan. Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 407 KUHP dengan pengecualian sebagaimana diterangkan dalam pasal 407 KUHP ayat 2. Ketentuan pasal 407 KUHP secara tegas menyatakan ayat 1, perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari Rp25 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau dengan denda paling banyak Rp60. Ayat 2, jika perbuatan yang diterangkan dalam pasal 406 ayat 2 itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusak nyawa atau kesehatan, atau jika hewan termasuk yang tersebut dalam pasal 101, maka ketentuan ayat pertama. Unsur-unsur pasal 407 ayat 1 KUHP yaitu unsur objektifnya meliputi menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang dan seekor hewan yang seluruh atau sebagian milik orang lain. Harga kerugian tidak lebih dari Rp25. Yang kedua, unsur subjektif. Unsur subjektifnya meliputi dengan sengaja dan melawan hukum. Kemudian unsur-unsur dalam pasal 407 ayat 2, yaitu unsur objektifnya meliputi membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan seekor hewan, tidak dapat menggunakan zat yang membahayakan nyawa atau kesehatan hewan, tidak termasuk hewan yang tersebut dalam pasal 101 yang seluruh atau sebagian milik orang lain. Kemudian unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja dan melawan hukum. Kemudian penghancuran atau perusakan bangunan, jalan kereta api, telegram, telepon, dan listrik. Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 408 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai bangunan-bangunan, kereta api, tram, telegram, telepon atau listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau rel yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana paling lama 4 tahun. Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pasal 408 KUHP adalah yaitu unsur objektifnya meliputi menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai bangunan jalan kereta api, bangunan jalan tram, bangunan telegram, listrik atau bangunan telepon, dan bangunan-bangunan yang digunakan untuk membendung air, membagi air, menyalurkan keluar air atau selokan-selokan, pipa-pipa gas, dan air yang digunakan untuk kepentingan umum. Unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja. Kemudian penghancuran atau perusakan tidak dengan sengaja. Jenis tindak pidana ini diatur dalam pasal 409 KUHP yang menyatakan barang siapa yang karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusak, atau dibuat tidak dapat dipakai diancam dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp100. Unsur-unsur di dalam pasal 409 adalah unsur objektifnya meliputi menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai bangunan jalan kereta api, bangunan jalan tram, bangunan telegram, listrik atau bangunan telepon, bangunan yang digunakan untuk membendung air, pipa-pipa gas yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Kemudian unsur subjektifnya meliputi kealpaan atau ketidaksengajaan. Kemudian ada penghancuran atau perusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran. Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 410 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membuat tak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 410 KUHP yaitu unsur-unsur objektifnya meliputi menghancurkan atau membuat tak dapat dipakai suatu bangunan, gedung atau alat pelayaran dan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja dan melawan hukum. Kemudian pasal 411 yaitu ketentuan pasal 367 berlaku bagi kejahatan yang diterangkan dalam bab ini. Adapun bunyi pasal 367 adalah jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami istri dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
jika dia adalah suami atau istri yang terpisah meja dan tempat tidur, atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga saudara atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas berlaku juga bagi orang itu. Kemudian unsur-unsur dari pasal 412 yang serupa dengan unsur-unsur yang terdapat pada pasal 406. Hanya saja yang membedakan adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Sekian materi yang dapat kami jelaskan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.